Perkenalkan, nama saya M. Dafa dengan NIM 1930202192. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian media pendidikan. Kata media berasal dari bahasa Latin, merupakan bentuk jamak dari medium yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Dengan demikian, media sebagai wahana penyalur informasi belajar atau penyalur pesan. National Education Association memiliki pengertian yang berbeda. Menurutnya, media adalah bentuk-bentuk komunikasi baik tercetak maupun audiovisual serta peralatannya. Media hendaknya dapat dimanipulasi, dapat diikat, dapat dilihat, dapat didengar, dan dapat dibaca. Apapun batasannya yang diberikan, ada persamaan di antara batasan tersebut, bahwa media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima, sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan minat serta perhatian siswa, sehingga terjadinya proses belajar. Menurut Geithner pada tahun 1970 menyatakan bahwa media adalah berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsang untuk belajar. Sementara itu, menurut Bridges pada tahun 1970 berpendapat bahwa media adalah segala alat fisik yang dapat menyajikan pesan serta merangsang siswa untuk belajar. Contohnya buku, film, kaset, dan film bingkai. Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwasanya media pendidikan merupakan sesuatu yang bersifat menyampaikan pesan yang dapat merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan siswa sehingga dapat mendorong siswa dalam proses belajar mengajar. Baiklah, saya Andi Putri Utami dengan NIM 1930202205. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi yang kedua mengenai pembagian dari macam-macam media pendidikan. Media pendidikan merupakan komponen pembelajaran yang meliputi bahan dan peralatan. Dengan masuknya berbagai pengaruh di dunia pendidikan seperti teori konsep dan teknologi, media pendidikan terus mengalami perkembangan dan tampil dalam jenis dan format dengan masing-masing ciri dan kemampuannya. 1. Media pendidikan berbasis visual merupakan media yang hanya dapat dilihat saja dan tidak mengandung unsur suara, seperti media grafis, media OHT atau OHP, dan media modul. 2. Media pendidikan berbasis audio merupakan media yang hanya dapat didengar suaranya saja atau memiliki unsur suara, seperti media rekaman dan media radio. 3. Media pendidikan berbasis audiovisual merupakan media instruksional modern yang sesuai dengan perkembangan zaman atau kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, meliputi media yang dapat dilihat dan media yang dapat didengar. Media ini terbagi menjadi dua, yaitu media audiovisual diam dan media audiovisual gerak. Dan yang terakhir, media pendidikan berbasis komputer merupakan suatu media pembelajaran yang menyajikan materi dan uji kompetensi yang dapat digunakan oleh guru sebagai alat bantu mengajar dan siswa sebagai sumber belajar mandiri yang memerlukan komputer dalam pengoperasiannya. Media ini terbagi menjadi dua, yaitu media komputer dan media PowerPoint. Saya Irfan Dwi Anggara. Baik, langsung saja saya akan menyampaikan materi yang terakhir tentang C. Fungsi dan manfaat media pendidikan. Media pendidikan berfungsi sebagai teknologi yang membawa pesan yang dapat digunakan dalam pembelajaran. Media pendidikan sebagai sarana fisik yang berguna sebagai isi materi pembelajaran seperti video, slide, buku, film, dan sebagainya. Fungsi
media pendidikan adalah sebagai sarana komunikasi untuk menyampaikan pesan baik dalam perangkat lunak maupun perangkat keras. Media pembelajaran merupakan sesuatu yang dapat menyampaikan perasaan dan pesan dan meningkatkan daya pikiran serta dorongan peserta sehingga tercipta mendukung aktivitas proses pembelajaran pada diri seluruh peserta didik. Secara detail ada 4 fungsi media dalam proses pembelajaran secara visual. Yang pertama, media pembelajaran berfungsi kognitif. Dilihat dari fungsi kognitif, media pembelajaran dapat mempercepat dan memacu peserta didik atau mahasiswa dalam mencapai target dalam mempelajari dan mengingat pesan yang terdapat dalam gambar atau lambang yang disajikan. Jadi, sebaiknya dalam menyajikan media visual dalam proses pembelajaran, khususnya gambar sebagainya yang mudah dipahami. Yang kedua, fungsi efektif. Pada media visual berfungsi sebagai efektif bisa terlihat dari tingkat kenyamanan peserta didik saat mempelajari atau membaca lambang atau teks gambar. Yang ketiga, media pembelajaran berfungsi atensi. Media pembelajaran sebagai inti yang berfungsi sebagai atensi. Fungsi atensi media visual adalah inti. Media visual harus menarik dan menuntut siswa agar perhatian mereka terpusat pada isi materi pelajaran yang terkait dengan maksud tampilan bentuk aktualisasi visual teks pada materi pembelajaran. Yang keempat, media berfungsi sebagai kompensatoris. Media pengajaran berfungsi sebagai kompensatoris sebagaimana kita ketahui bahwa media pembelajaran memberikan konteks visual untuk mengetahui dan memahami teks dalam mendukung siswa atau mahasiswa yang kurang dalam menyusun dan menyediakan informasi dan teks dan mengingatnya kembali pesan yang telah diperoleh dalam membaca referensi. Dengan demikian bahwa suatu media pengajaran bertujuan untuk mengajar peserta didik yang lemah dan lambat dalam memahami dan menerima isi atau tema mata pelajaran yang ditunjukkan dengan melalui teks atau yang disampaikan secara verbal. Demikianlah pemaparan dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.